Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niatin Masari dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sistem Manajemen Mutu Organisasi Pendidikan atau disingkat SMOP. ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional yang menetapkan standar untuk berbagai sektor industri. Tujuan ini adalah untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan memastikan produk dan jasa yang diterima konsumen memenuhi standar kualitas tertentu. Nah, saat ini ISO itu beranggotakan kurang lebih 162 negara termasuk Indonesia. Selanjutnya ada klausul ISO 21001 2018. Nah, ada 10 klausal yang terdapat pada ISO 21001 ini 2018. Nah, antara lain yang pertama, skop atau ruang lingkup pada klausul 1 ISO 21001 2018 menginformasikan ruang lingkup dari organisasi yang dapat menerapkan secara umum ialah organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepuasan pembelajaran siswa atau mahasiswa. Nah, jadi penerima manfaat dan staf melalui penerapan sistem ini tuh sistem manajemen organisasi pendidikan yang efektif, termasuk proses untuk peningkatan sistem dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pembelajaran siswa atau mahasiswa dan penerima manfaat lain. Kemudian yang kedua, ada acuan normatif. Nah, dalam standar ini tidak ada acuan normatif. Kemudian istilah dan definisi. Jadi berisi istilah dan definisi untuk penggunaan ISO 21001 2018. Selanjutnya ada leadership atau kepemimpinan. Nah, pada standar ISO ini pemimpin memiliki peran dalam penerapan standar. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap penerapan sistem manajemen organisasi pendidikan. Kemudian ada planning atau perencanaan. Nah, ini meminta organisasi untuk membuat perencanaan dalam sistem manajemen organisasi pendidikan. Nah, ketika membuat perencanaan, organisasi harus mempertimbangkan isu yang dimaksud pada 4.1 dan persyaratan yang dimaksud pada 4.2 dan 4.4 serta menentukan risiko dan peluangnya. Kemudian ada support, pos pendukung, dan operation atau operasional. Nah, ini meminta organisasi melakukan perencanaan, penerapan dan pengendalian proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan bagi penyediaan produk dan layanan pendidikan serta untuk menerapkan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1. Selanjutnya ada performance evaluation atau evaluasi performa. Nah, pada klausul 9 berisi mengenai evaluasi dalam menerapkan sistem manajemen organisasi pendidikan. Hal seperti metode untuk pemantauan, pengukuran, kemudian ada analisis dan evaluasi serta audit internal dan tinjauan manajemen. Kemudian ada lagi enforcement atau peningkatan. Nah, klausul 10 berisi tentang upaya peningkatan berkelanjutan yang harus dilakukan organisasi. Nah, ketika ditemukan ketidaksesuaian, maka organisasi harus melakukan tindakan korektif. Nah, tidak hanya itu, organisasi juga harus menentukan dan memilih peluang untuk peningkatan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembelajaran dari siswa atau mahasiswa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme sertifikasi ISO 21001 2018. Nah, untuk organisasi pendidikan ini meliputi diskusi awal dan penetapan tujuan. Nah, audit sertifikasi, evaluasi sistem, audit pemantauan, resertifikasi. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap tahapannya. Nah, jadi yang pertama itu ada diskusi awal dan penetapan tujuan. Yang kedua, audit sertifikasi ini merupakan tahap ini dimulai dengan analisis sistem dan evaluasi dokumentasi.
Nah, hasil penelitian manajemen dan audit internal. Kemudian yang ketiga ada evaluasi sistem. Yang keempat ada audit pemantauan, yang berarti dilakukannya setiap tahun untuk memastikan organisasi itu apakah berjalan atau tidak terkait program-program yang dijalankan. Kemudian resertifikasi. Nah, ini merupakan sertifikat ISO 21001 berlaku maksimalnya 3 tahun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Nifima Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.